Sobat Radian. Halo sahabat Radian. Ya, masih bareng saya Dharma Dan saya Dr. Radian. dan kita masih di Radian Channel. Radian Channel. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman, kita sudah menembus 1000 subscriber. Iya, jangan lupa tetap subscribe, share ke teman-temannya, kemudian likes dan bunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Nah, kali ini kita mau bagi-bagi tutorial bagaimana sih membersihkan telinga dari seekor kucing. Nah, Let's go. Kali ini saya perkenalkan dulu, ini namanya Otosan, kucing ras Devon Rex. Kucing dari Inggris, aslinya dari Devon, dan ini adalah kucing yang masih langka ya di Indonesia dan dia mau jadi modelnya. Namanya Otosan. Nah, Otosan. gimana dok caranya dok? Apa aja dok yang dibutuhkan? Jadi ada beberapa alternatif yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin membersihkan telinga kucing atau anjing atau bahkan kelinci. Yang pertama kita bisa pilih cairan pembersih telinga. Itu yang pertama ya dok Itu yang ya. pertama. Ini khususnya buat teman-teman yang kesusahan atau takut ketika akan membersihkan. Oh iya bener. Kadang-kadang ada yang punya kucing dok, ownernya pada bilang nggak tega. Terus Iya. ada juga yang bilang ngilu gitu ya dok ya. Oke. Perlu diingat, memang bentuknya mirip seperti obat tetes telinga. Oh. Tapi yang digunakan berbeda. Jangan Wah. sampai salah menggunakan obat tetes telinga. Yang dipilih adalah ear cleaner atau pembersih telinga. Yang kita pakai saat ini apa dok? Ear cleaner dari Radian Pet and Care ya dok ya. Oke. Lalu ada apa lagi dok? Yang kedua, jadi ini untuk membantu melunakkan kotoran-kotoran yang masih terlalu kering. Oh. Selain itu juga membantu menguraikan kotoran yang di dalam agar keluar. Jadi di dalam telinga ini ada kadang-kadang ada yang kering ya dok ya. Ya, terkadang dari luar terlihatnya bersih, padahal di bagian dalamnya kotor. Oke. Makanya kenapa terkadang kelihatannya telinganya bersih, kucingnya, anjingnya sering garuk-garuk area telinga. Oh Karena pantes. gatel. Oke. Lalu Nah, dok, apa lalu lagi dok? alternatif yang kedua, semisal teman-teman tidak memiliki air cleaner, bisa juga dengan menggunakan baby oil. Pakai baby oil. Baby oil boleh. Kalau kita menggunakan baby oil, kita biasanya dibantu dengan cotton bud. Oh, Jadi sudah nggak sabar nih dok Iya, kayaknya. bener Otosan. banget. Jadi kalau baby oil bukan diteteskan ke dalam lubang telinga. Salah dok. Salah. Kalau ini cairan pembersih telinga kita teteskan ke dalam lubang telinga. Aman. Kalau baby oil hanya membantu melembabkan agar kotoran lebih mudah dikorek. Dan tidak terlalu kering kapasnya dok ya. Bener banget. Oh, ingat beda penggunaan baby oil dan penggunaan air cleaner. Iya. Kalau air cleaner boleh diteteskan langsung kepada di lubang telinga, tapi kalau penggunaan baby oil tidak boleh diteteskan langsung di lubang telinga, tapi dengan menggunakan cotton bud. Oke, apalagi dok yang dibutuhkan Yang dok? ketiga ada juga tisu basah yang memang khusus untuk membersihkan telinga. Oh, bisa dibeli di mana tuh dok? Di pet shop di Radian Pet and Care juga ada. Oh, Jangan oke. khawatir. Bentuknya seperti ini. Nah, Oh, tisu iya, apa tipis-tipis ya dok ya? tipis-tipis. Ini untuk membersihkan daun telinga. Tapi kalau dalam daun telinganya kotorannya tidak bisa dikorek, harus dibantu dikorek dulu atau diberikan air cleaner dulu. Setelah kotorannya keluar semua, baru dibantu dibersihkan dengan tisu basah untuk membersihkan telinga ini. Oke. Apalagi dok yang dibutuhkan dok? Secara Ini umum udah nggak sabar ya, Dok. cukup. Ini semua sudah cukup mewakili. Tidak perlu repot banyak peralatan, tidak perlu repot banyak bahan baku. Cukup kita gunakan air cleaner atau baby oil dengan cotton bud atau dengan tisu khusus untuk membersihkan telinga. Oh, oke. Dok, boleh nggak sih dok kalau pakai kapas atau tisu basah atau tisu kering gitu boleh ya dok? Pakai kapas boleh, hanya saja kelemahannya kalau kita menggunakan kapas, kapas kan teksturnya lembut, dia juga gampang robek. Oh, Kalau iya, dok, semisal ya. kita membersihkan ada sisa kapas yang
yang masuk ke dalam lubang telinga itu berbahaya. Oh, jadi ketinggalan di dalam lubang telinga bahaya ya, Dok ya? Iya, tapi selama kita menggunakannya bisa dengan hati-hati dan dijamin tidak tertinggal di dalam lubang telinga, tidak masalah. Oke. Aman. Lanjut, Dok. Caranya gimana ini, Dok? Nah, untuk cara membersihkan telinga, Ini yang pertama kita menggunakan ear cleaner dulu ya, Dok ya. dulu. Baik. Lebih baik ini didemokan sama Mas Dharma langsung aja ya. Oh. Terkait cara pembersihan telinga pada kucing yang baik seperti apa. Baik, saya coba kasih tahu teman-teman gimana caranya kita bersihkan telinga seekor kucing yang ganteng ini ya. Oke, pertama kita bikin nyaman dulu kucingnya. Kita sudah bikin nyaman. Kemudian pada saat dia sudah nyaman, tuh dia tanda nyaman apa? Dia puring bunyinya tuh. Nah, tinggal dibuka aja dengan ya pertama kita elus-elus dulu, kemudian kita bikin nyaman. Setelah dia terasa nyaman, baru kita buka telinganya. Tuh, waduh kotor ya. Lalu kita teteskan, hop. Setelah diteteskan, kita pijat-pijat sampai ada bunyi air. Tuh, denger ya. Nah, pijat-pijat beberapa saat, kemudian tinggal kita ambil tisu telinga untuk membersihkan kotoran-kotoran yang keluar. Ambil satu lembar, ops, jatuh. Oke, kita buka lagi telinganya, seperti ini. Oh, dia agak melawan. Kita bikin nyaman dulu. Caranya begini. Setelah itu kita buka lagi dan kita bersihkan. Tuh. Langsung dijamin kinclong seperti berlian. Tuh. Sekarang telinga satunya kita akan kasih contoh kalau menggunakan cotton bud. Nih ya, cotton bud kita boleh basahi dengan baby oil atau tetap dengan ear cleaner. Ya, seperti ini ya. Nah, perlu diingat bahwa lubang telinga dari kucing itu berbeda dengan anatominya ya, berbeda dengan manusia. Kalau di kucing memang cenderung lebih dalam, sehingga kita kalau ingin membersihkannya harus lebih dalam juga. Sama, kita bikin nyaman dulu. Nih ya, kita bikin nyaman dulu. Kemudian seperti tadi, kita kunci, kemudian kita mulai bersihkan. Nih, begini ya. Kita kunci, mulai kita bersihkan. Nah, ada satu lubang besar di sini. Nih ya, tuh dia keenakan ya. Tuh kotorannya. Lalu ada satu lubang lagi sebelah sini. Jangan lupa. Tuh. Tabungannya banyak ya. Sampai benar-benar bersih. Waduh. Sekali lagi ya. Tuh. Iya. Sampai benar-benar bersih. Beberapa kucing akan merespon dengan kaki belakangnya akan menendang-nendang ke arah kupingnya ya. Tuh lihat. Tuh responnya, tuh lihat kaki belakangnya. Tuh. Mau nendang-nendang kan? Karena dia geli. Oke, sudah selesai. Tinggal kita cek kembali. Ingat, setelah kita membersihkan, kita tetap cek kembali apakah sudah benar-benar bersih. Oh, sudah bersih. Satunya juga sudah bersih. Oke, sudah cakep ya. Nah, Dok, tadi kan sudah dikasih tahu cara pembersihan telinganya si Otosan. Pasti banyak banget nih yang nanya ya. Ini biar Otosannya jalan dulu aja ya. Nah, pasti banyak banget yang nanya, Dok. Kenapa sih
telinga kucing itu harus dibersihkan? Jadi sebelum kita bahas kenapa, kita harus tahu dulu fungsi dari telinga itu sebenarnya itu apa. Ada dua fungsi utama dari telinga. Yang pertama, dia sebagai indera pendengar. Untuk mendengarkan? Ya, yang jelas kalau telinganya kotor pasti pendengarannya juga akan terganggu. Betul, kayak itu ya dok ya. Siapa Pak Bolot? Dan yang kedua, fungsinya yang mungkin banyak orang tidak tahu, bahwa ternyata di dalam telinga ada yang namanya gendang telinga, yang fungsinya selain untuk menangkap suara, dia juga berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Jadi telinga itu tidak hanya untuk indera pendengaran, tapi juga untuk menjaga keseimbangan tubuh ya dok ya. Bener. Banyak kasus gangguan telinga yang menyebabkan kucing, anjing yang menderita dia gangguan ketika berjalan. Ada yang kepalanya miring-miring, ada yang bahkan jalannya nggak bisa lurus, miring kadang muter. Itu juga bisa jadi indikasi ada kerusakan pada bagian internal telinga. Walah, dok, sebelum kita bahas makin jauh, sebetulnya pembersihan telinga itu sebaiknya berapa lama sih dok? Idealnya dalam kita membersihkan telinga cukup 1 minggu sekali ketika telinga dalam kondisi sehat. Jadi intervalnya itu 1 minggu sekali itu sudah cukup ya dok? Sudah cukup untuk telinga kondisi sehat. Lalu kalau yang untuk pembersihan telinga yang sedang tidak sehat atau sedang sakit dok? Kalau untuk pembersihan telinga ketika dia tidak sehat atau sedang sakit, jadi perlu diketahui salah satu cara kita mengetahui apakah telinga sehat atau tidak, indikatornya bisa dari produksi kotoran telinga. Gimana tuh dok? Normalnya ketika kita bersihkan tidak lebih dari 24 jam harusnya tidak muncul kotoran telinga kembali. Kalau ternyata muncul, pertanda bahwa di dalam telinga sedang terjadi peradangan sehingga produksi kotorannya meningkat, atau ternyata di dalam lubang telinganya ada tungau. Itu juga bisa. Jadi kalau kita bersihin telinga kucing kita hari ini dan besoknya sudah kotor kembali, tandanya ada ear mats ya dok ya? Ear mats atau radang telinga. Dan untuk mengidentifikasi apakah dia ear mats ataukah dia radang telinga, wajib ke dokter hewan untuk diambil sampel kotoran telinga, nanti dicek di mikroskop. Karena kutu telinga ini tidak bisa dilihat dengan kasat mata ya. Benar sekali. Jadi wajib dibawa ke dokter hewan untuk memastikan apakah karena hanya peradangan ataukah karena kutu telinga. Karena pengobatannya akan berbeda. Daripada salah, lebih baik memang kita bawa ke tempat yang ahlinya, yaitu ke dokter hewan ya dok ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau untuk mengindikasi awal di rumah, berarti tadi ya dok ya, kalau dia kotor lebih cepat, yaitu sebelum 24 jam sudah kotor kembali, artinya ada masalah di dalam telinganya ya dok ya. Bener. Baik dok. Dan jika ternyata memang sakit dan ada pemberian obat, sebelum diberikan obat wajib dibersihkan terlebih dahulu. Karena banyak kasus terkadang sudah datang ke dokter hewan, sudah didiagnosa dia kena ear mat, dibawain obatnya diberikan dalam kondisi telinga kotor. Nggak dibersihin dulu ya dok ya? Iya, jadinya obatnya tidak bisa meresap ke dalam lubang telinga. Ternyata dibawa ke dokter hewan pun juga harus diwaspadai. Cara penggunaan obat tetes telinga, obatnya juga harus tepat, yaitu dibersihkan dulu, lalu baru obatnya dikasih ke telinga. Dan jangan lupa setelah ditetes bagian pangkal daun telinga kita pijit seperti tadi pada saat memberikan ear cleaner tadi ya, pangkal telinga dipijat sampai ada bunyi air. Ya, jadi biar obatnya masuk meresap ke dalam. Belajar banyak banget kita hari ini ya. Oke dok, kalau ternyata dok kita sudah mendapati kucing kita di rumah tiba-tiba sudah sampai ada leleran, kemudian sudah sampai miring gitu, apa yang harus kita lakukan dok? Pertama kali
pertama kali harus kita lakukan adalah kita memastikan kondisinya mau makan atau tidak. Itu dulu ya dok. Karena ya. banyak kasus ketika ada gangguan pada telinga, timbul demam. Kalau sudah demam pasti nafsu makan juga turun. Sampai demam dok. Benar sekali. Dan banyak kasus juga ketika dia ada radang telinga, otomatis bagian rahang akan terasa nyeri. Jadi ketika dia ingin mengunyah makanan, mulutnya juga ikut sakit. Nafsu makan bahkan sampai menghilang. Kalau posisi sudah sampai benar-benar menghilang, jangan coba-coba pengobatan di rumah, wajib dibawa ke dokter. Jadi untuk memastikan apakah dia demam tinggi apa tidak, karena demam terlalu tinggi atau sampai heat stroke bisa menyebabkan kejang-kejang, Bahkan kematian ya dok ya. bahkan kematian. Fatality. Waduh, kita memang benar-benar harus tahu step by step dari kita mengindikasi dulu sehingga penanganannya tepat ya dok ya. Benar. Tapi hal yang paling wajib adalah penanggulangannya, yaitu dengan membersihkan telinga kucing kita, hewan peliharaan kita dengan rutin, yaitu minimal 1 minggu sekali. Betul ya dok ya? Benar sekali. Terima kasih banyak dokter untuk pelajaran hari ini, dan kita selalu belajar di Radian Channel. Nah, buat teman-teman, agar kita bisa selalu belajar bareng, jangan lupa subscribe, lalu bisa likes dan komen di bawah ini, komen pertanyaan-pertanyaan kalau teman-teman punya pertanyaan, dan akan kita jawab. Lalu apabila teman-teman punya masukan buat kita untuk next videonya apa, boleh juga tetap tulis di bawah ini. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Ting 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 ting. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa di Radian Channel. Dadah.